Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, Saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal 11 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama ketiga ayat ini, Yosua pasal 11 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Judul renungan kita pada hari ini yaitu buah ketaatan. Buah ketaatan Yosua menghasilkan sesuatu yang luar biasa seperti yang kita baca pada ayat 23 tadi. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Puji Tuhan, berbagai peperangan telah dilalui Yosua dan umat Israel. Dan di pasal 10 juga dijelaskan mereka mengalahkan raja-raja bagian selatan. Dan yang kita baca pada pasal 11 ini dijelaskan Yosua bersama dengan bangsa Israel mengalahkan raja-raja bagian utara. Bapak Ibu, ini merupakan peperangan yang terakhir bagi Yosua dan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, mengalahkan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Bisa juga dikatakan bahwa peperangan yang dijelaskan pada pasal 11 ini adalah peperangan yang dahsyat, peperangan yang besar. Karena dikatakan pada ayat 4 Bapak Ibu, ayat 4 pasal 11 ayat 4 kita baca, kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Jadi musuh yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel sangat banyak seperti pasir di tepi laut. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak berbanding dengan banyaknya bangsa Israel dan musuh mereka sangat banyak seperti pasir di laut. Tetapi kita melihat Bapak Ibu ketika Yosua dan bangsa Israel saat mereka tetap taat pada Tuhan, maka kemenangan selalu mereka peroleh. Kemenangan mereka selalu dapatkan. Puji Tuhan, kita melihat beberapa hal yang dilakukan Yosua dan bangsa Israel ketika menghadapi raja-raja yang ada di bagian utara ini. Mereka belajar untuk tetap menjaga kekudusan supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi di pasalnya yang ke-7, yaitu peristiwa Ai, di mana di antara mereka yaitu Akhan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Mereka melanggar kekudusan. Dan Bapak Ibu, di sini Yosua bersama bangsa Israel, mereka menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Yang kedua yang mereka lakukan, mereka belajar untuk selalu mencari petunjuk Tuhan, supaya peristiwa di Gibeon tidak terulang kembali. Pada pasal 9 di sana ada cerita tentang mereka diakali oleh orang Gibeon. Ketika orang Gibeon tahu bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Allah yang perkasa dan sudah mengalahkan bangsa-bangsa yang besar, orang Gibeon menjadi takut dan mereka mengakali Yosua beserta dengan bangsa Israel dengan berpura-pura memakai pakaian yang robek-robek dari karung yang dirobek Bapak Ibu dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca kembali cerita Gibeon ini di pasal 9.
dalam setiap peperangan yang Yosua dan bangsa Israel hadapi, Allah lah yang menjadi panglima perang bagi mereka. Di dalam ayatnya yang ke-6, Tuhan sendiri menjanjikan kemenangan bagi Yosua beserta bangsa Israel. Ayat 6 dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh. Mati terbunuh semuanya kepada bangsa Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Allah sendiri yang menjanjikan kemenangan bagi Yosua beserta bangsa Israel. Dan ketika Tuhan menjadi panglima perang bagi Yosua dan bangsa Israel, yang kedua pada ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang menyerahkan musuh ke tangan bangsa Israel pada ayatnya yang ke-8. Dan kita melihat juga pada ayatnya yang ke-12, 15 dan 19 bahwa Yosua memimpin pasukan dengan ketaatan penuh kepada Allah. Seperti yang dahulu Musa pernah lakukan. Kita baca salah satu ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu ya. Ada 3 ayat yang menunjukkan ketaatan Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Seperti ketaatan yang pernah dilakukan oleh pemimpinnya Musa. Kita baca salah satu ayat yaitu ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Nah, Bapak Ibu, Yosua melakukan seperti titah Tuhan, tidak membiarkan, tidak meloloskan satupun di antara mereka. Perintah Tuhan untuk memusnahkan kuda-kuda mereka, kereta mereka akan dibakar dengan api. Yosua taat melakukannya dan dia perintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan sesuai perintah Tuhan. Suatu ketaatan yang luar biasa dari pribadi Yosua Bapak Ibu, dan ini hal yang luar biasa yang juga kita dapat teladani di dalam kehidupan kita. Buah dari ketaatan Yosua dan bangsa Israel. Yosua merebut seluruh negeri itu. Kita lihat pada ayatnya yang ke-16, ayat 16, Yosua merebut seluruh negeri itu seperti yang difirmankan Allah kepada Musa. Ayat 16 berkata demikian. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Seluruhnya dikuasai, direbut oleh Yosua. Kenapa? Karena Allah menjadi panglima perang bagi Yosua beserta dengan bangsa Israel. Yang kedua, buah dari ketaatan Yosua di dalam melakukan peperangan melawan musuh-musuh mereka. Mereka melenyapkan banyak orang-orang Enak yang merupakan raksasa-raksasa. Orang-orang keturunan Enak ini adalah orang-orang yang perkasa, orang yang sangat menakutkan. Dan dijelaskan firman Tuhan yang kita sudah pernah renungkan Bapak Ibu, bahwa mereka selalu menang dalam setiap peperangan ketika mereka menghadapi musuh. Firman Tuhan menjelaskan Yosua meraih kemenangan, merebut kota mereka. Orang Enak dikalahkan. Dijelaskan pada ayat 21 dan ayat 22 yang telah kita baca tadi. Luar biasa Bapak Ibu, ketika seseorang taat, ketika bangsa itu taat, ketika kita taat di hadapan Tuhan, kemenangan Allah berikan. Dan kemenangan gemilang yang Tuhan berikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang Bapak Ibu. Membutuhkan kerja keras dari seorang Yosua beserta dengan bangsa Israel. Membutuhkan ketaatan yang luar biasa dari Yosua untuk meraih kemenangan yang gemilang itu. Bangsa Israel, Yosua harus tetap taat, harus minta petunjuk dari Tuhan, harus tetap memelihara kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sama firman Tuhan yang kita renungkan, bahwa Allah menjanjikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita.
selama kita hidup di dunia ini, Allah memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi perlu ketaatan, perlu kekudusan di dalam kehidupan kita. Contoh teladan dari pribadi Yosua dan bangsa Israel yang meninggalkan perihal lama, hal-hal yang pernah terjadi di Ai dan di Gibeon. Demikianlah mereka tetap taat di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Di dalam melakukan, mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan, harus perlu ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan dan perlu memelihara kekudusan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, peperangan kita dikatakan oleh firman Tuhan bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan yang Yosua dan bangsa Israel hadapi adalah peperangan menghadapi darah dan daging, yaitu musuh sesama manusia. Tetapi peperangan kita di zaman sekarang ini bukan melawan darah dan daging. Dijelaskan di dalam Efesus pasal 6. Mari kita sama-sama membuka Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang terakhir. Bapak Ibu, kita akan membaca ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu bisa membaca sampai ayat yang terakhir. Kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan, iman, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuatkan iman kita di hadapan Tuhan, karena Allah yang menjadi panglima perang kita. Ketika kita menghadapi peperangan-peperangan di dalam dunia ini, baik melawan roh-roh jahat yang ada di udara, penguasa ya di udara ini. Juga yang kedua yaitu peperangan melawan kedagingan kita, Bapak Ibu. Kedagingan kita ini selalu membuat kita untuk tidak lagi menjadi manusia baru. Ketika kita punya niat untuk menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Manusia baru artinya manusia yang mau hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan setiap hari supaya berbicara dalam kehidupan hati kita, dalam roh jiwa kita, agar kita menjadi pemenang, karena Allah adalah panglima perang kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama, dan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup dengan doa dari gereja yang ada di kalender doa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Allah kami yang dahsyat, panglima perang kami, Allah yang memberikan kemenangan bagi kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi di setiap hari-hari hidup kami. Karena musuh kami tidak kelihatan, tetapi kami percaya ketika firman Tuhan, ketika Allah hadir dalam hidup kami akan meraih kemenangan. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang telah mendengar, Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan umat-Mu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Terpujilah Engkau ya Allah, yang tidak menolak doa keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, dan tidak menjauhkan kasih setia-Mu daripada keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.